Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga sama-sama kita pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa niat i'tikaf di tempat yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, serta menganugerahkan untuk kita panjang umur, sehat walafiat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad berbicara pada malam hari ini tentang seruan, nasihat, peringatan, serta himbauan dan juga teguran bagi para ahli ibadah, juga mereka yang ahli zuhud dan orang-orang yang mempunyai kesungguhan dan giat dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta orang yang menghabiskan waktu untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian insyaallah. Karena para ahli sufi, para ahli tasawuf adalah mereka orang-orang yang sangat cerdas dalam mempergunakan waktunya. Karena bagi mereka tidak ada sesuatu yang paling berharga melebihi daripada waktunya. Dengan waktu ini seseorang bisa menggapai kebahagiaan yang abadi jika dipergunakan dalam ketaatan. Dan dengan waktu ini seseorang bisa mendapatkan sebuah malapetaka jika dia tidak mampu mempergunakan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, beliau mengatakan kesempatan waktu yang Allah berikan jika tidak dipergunakan di dalam ketaatan, maka dia akan menjerumuskan seseorang di dalam sebuah kehinaan. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak mempergunakannya untuk memotong sesuatu, maka dia yang akan memotongmu, dia yang akan melukaimu. Mereka para ubbad, mereka orang yang ahli ibadah, orang yang hidup di dunia tidak ada kecintaan terhadap dunia, fokus di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Juga di sana husn muamalatih, yaitu bagaimana mereka memperbaiki hubungan dan mereka memperbaiki bagaimana hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini termasuk, kata Imam Haddad, adalah safwatullah min ibadih, termasuk adalah orang-orang pilihan dari Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan insyaallah. Kayak orang masuk ke masjid, orang pilihan. Orang yang bisa mempergunakan waktu antara maghrib dan isya, orang pilihan. Orang yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pilihan. Orang yang menghadiri kelahirannya pun orang pilihan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk safwatullah min ibadih, orang-orang pilihan dari hambanya. Dan mereka itu maudhi'u nazarihi min khalqih, tempat pandangan Allah di tengah makhluknya. Bagaimana maksudnya tempat pandangan Allah di tengah makhluknya? Naam, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang pilihan. Orang-orang yang mempergunakan waktu sahur menjelang subuh dan dia gunakan dalam istighfar dan munajat kepada Allah Al-Malikil Ghaffar adalah orang-orang pilihan. Sehingga mereka itu maudhi'u nazarihi min khalqih, yaitu tempat pandangan Allah di tengah makhluknya. Al-Hadithil Qudsi mengatakan, Allah berfirman dalam Hadithil Qudsi, saya, kata Allah, ingin menurunkan azab kepada makhlukku. Maka ketika aku melihat orang yang memakmurkan masjidku, lihat patokannya di mana? Orang yang memakmurkan masjidku dan orang yang saling mencintai karenaku dan orang yang mana di sana beristighfar di waktu sahur, saraftu anhumul adzab. Aku palingkan dari mereka azab. Artinya apa? Diurungkan azab tersebut, ingin diturunkan oleh Allah karena mereka itu adalah maudhi'u nazarihi min khalqih, tempat pandangan Allah di tengah makhluknya. Bihim yadfa'ullahu al-balaya war-razaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberadaan para ubad, dengan keberadaan para zuhad, dengan keberadaan para ahli ibadah, dengan keberadaan orang-orang yang mengutamakan negeri akhirah, maka dengan keberadaan mereka yadfa'ullahul balaya, Allah tolak berbagai macam bala. Bala ditolak semuanya. Wa yakshifur razaya, dan disingkap segala berbagai macam permasalahan dan kesulitan dengan keberkahan mereka. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, dan dituangkan oleh Allah berbagai macam nilai-nilai kebaikan dan anugerah darinya. Mudah-mudahan orang-orang saleh diberikan panjang umur, sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka itu ma'adinu anwarih wa khazainu asrarih. Mereka itu sumber cahaya dan perbendaharaan rahasia Allah ada di dalam diri mereka. Dan mereka adalah orang-orang pilihan, dan mereka itu dikenal dengan para aulia wa asfiya. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dari golongan autad wa abdal wa nuqaba wa nujaba minar rijal. Itu semuanya adalah orang-orang mulia, para wali semuanya, para aulia semuanya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kata-kata dunia yang mereka takutkan, tidak ada kata-kata dunia yang mereka sedihkan ataupun yang mereka cemaskan, tidak ada. Sedikit pun dunia tidak mereka takutkan, dunia tidak menjadi mereka cemas, dan tidak menjadi mereka khawatir. Yang menjadi mereka cemas, yang dikhawatirkan oleh mereka adalah Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Yang mereka khawatirkan urusan akhirat. Adapun urusan dunia khalas digariskan udah oleh Allah. Makanya kemarin malam di majelis ulun sampaikan tentang firman Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada yang hidupnya menginginkan dunia dan ada orang yang hidupnya menginginkan akhirah. Nah, dua-duanya beda. Wah kata. Nah, mereka itu adalah dikenal dari diri mereka itu, kita bisa membaca dari diri mereka itu adalah hakikat keikhlasan dan keteguhan. Bagaimana keikhlasan mereka? Ikhlas bukan di mulut. Ikhlas itu letaknya di sini. Ikhlas itu letaknya bukan di mulut. Belum ikhlas. Ikhlas. Tidak bisa. Mulut tidak bisa menerjemahkan keikhlasan.
Mereka adalah orang-orang yang ubad wa zuhad, orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang memprioritaskan akhirah, dan mereka yang habis waktunya dalam taat ibadah. Maka kita bisa mengambil dari mereka itu sebuah pembelajaran berharga. Apa itu? Hakikat keikhlasan. Kenapa? Karena setiap ibadah di dalamnya ada ruh. Ruhnya ibadah adalah ikhlas. Sebagaimana jasad tidak berharga tanpa ruh, begitu juga ibadah tidak ada nilainya tanpa keikhlasan. Begitu. Nah, dan kita bisa mengambil dari mereka bagaimana di sana keteguhan. Dan kita bisa mengambil dari mereka bagaimana di sana hakikat dari keikhlasan dan juga hakikat dari keteguhan. Rahasia perbuatan dalam agama. Dan mereka itulah orang yang sufi, ahli sufi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik, yang paling bertakwa, pengemban kebenaran dan hakikat, yang beramal, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah untuk mencapai ridha-Nya Allah. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini beliau memulai bagaimana di sana beliau mengatakan keberadaan mereka itu luar biasa. Nah, keberadaan mereka, keberkahan dan doa mereka dikabulkan. Itu doa orang saleh, doa para aulia dikabulkan. Dengan keberkahan mereka tertolak segala bencana, sirna segala gangguan, tercurahkan rahmat bagi orang-orang yang hidup di kota ataupun di pedalaman, semuanya dapat keberkahannya. Tertolonglah hamba dan negeri, semuanya mendapatkan pertolongan dengan keberkahan mereka. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillah qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al Qur'an fi garani. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada tujuan hidupnya melainkan Allah. Fahumul qaumul ladzina hudu, mereka sekelompok manusia yang diberikan hidayat, petunjuk oleh Allah. Dan mereka mendapatkan keberuntungan semata-mata adalah karunia dari Allah. Kenapa? Karena mereka hidup tidak ada yang mereka tuju melainkan adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, yaitu adalah Allah. Tugas mereka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas mereka hidup bagaimana cara memperbaiki dan memperindah amal mereka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam annahu qad yaqtadi bihaula'i wa ta'assa bi uswatihim." Bahwasanya terkadang para pemula, orang-orang yang pemula seperti kita ini kadang-kadang mengikuti, ada kemauan untuk mengikuti seperti mereka, meneladani perbuatan mereka, bermasuk untuk menempuh jalan mereka, dan itu bagus. Dan itu bagus. Karena salah satu tanda keberuntungan ketika di dalam hati kita mempunyai keinginan untuk meniru orang-orang yang beruntung. Salah satu tanda kemuliaan ketika di dalam hati kita ada keinginan, raghbah, ada keinginan untuk meniru orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, salah satu kehinaan seseorang ketika di dalam dirinya cenderung untuk mencintai, mengagungkan, mengikuti orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita telah diberikan uswah terbaik kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Naam. Mereka orang yang pemula yang ingin menempuh jalan para aulia, jalan para salihin, jalan para asfiya, mereka ini membutuhkan pengertian, himbauan, pelajaran dan peringatan. Nah, maka kami kata Imam Al-Haddad akan membahasnya dengan kemudahan insyaallah, sebagaimana Allah telah memudahkan pembahasan bagi kami ketika menjelaskan keadaan golongan pertama. Maka
Yang pertama, barang siapa yang ingin menempuh, ini yang pertama, barang siapa yang man arada suluka tariqillah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, i'lam anna man arada suluka tariqillah, siapapun yang ingin menempuh jalannya Allah, wa azam ala tafarruq li ibadatihi wal inqita'i ilaihi subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mempunyai maksud dan tujuan untuk mengosongkan waktu di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan seluruh apapun yang mengganggunya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka modal pertama yang harus dia miliki adalah mendapatkan ilmu pengetahuan agama tentang iman dan Islam, dan sesuatu yang harus menjadi bekal di dalam dirinya untuk menempuh jalan menuju kepada Allah. Ringkasnya, setiap sesuatu ibadah harus didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Wahakala. Ma yata'atta, tidak mungkin seseorang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Dan hati-hati ketika kita melihat para aulia, ketika kita melihat para salihin, mereka mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan. Kadang-kadang kita ingin meniru mereka, bukan karena ingin mengambil pembelajaran dari hakikat keikhlasan dan keteguhan mereka dan keistiqamahan mereka. Kadang-kadang nafsu kita tercampur di situ. Apa? Untuk mendapatkan kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Yang kita inginkan, kadang tuh orang melihat orang yang sukses ketika dia berada di puncak kesuksesan, tidak pernah melihat bagaimana pengorbanan untuk meraih kesuksesan tersebut. Sedangkan mereka ketika berusaha, usaha mereka tersebut hanya adalah murni ketulusan hati mereka dan kesungguhan mereka, serta penyerahan secara totalitas mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun hasilnya mereka serahkan kepada Allah. Mereka yang mereka tahu hanyalah berkorban dan berjuang. Kita kadang-kadang melihat, oh, orang itu sukses, saya mau sepertinya, biar saya sukses seperti dia, biar saya mendapatkan A, B, C, D. Tercampur jadinya. Sedangkan Al-Imamul Haddad membahas pertama kali ketika beliau menyebut para ubad, para zuhad, orang-orang yang mengosongkan waktu di dalam beribadah dan taat kepada Allah, yang kita ambil dari mereka itu apa? Haqiqatul ikhlas wa haqiqatus siddiq, yaitu keikhlasan yang sesungguhnya dan keteguhan yang sebenarnya, serta keistiqomahan mereka di dalam berjalan menuju keridhaan Allah. Itu yang kita ambil, bukan yang lainnya. Dan mereka pun ketika beribadah tidak ada tujuannya A, B, C, D daripada urusan dunia. Inilah ketika mereka memperbaiki hubungan antara mereka dengan Allah, Allah perbaiki dunianya. Allah perbaiki urusan-urusan yang tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya tadi malam tentang minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, ini ada dua sisi, ada dua golongan manusia. Ada sekelompok orang yang hidup di dunia menginginkan dunia, dan ada orang yang hidup di dunia, dia hidup tapi menginginkan kebahagiaan negeri akhirat. Tentu berbeda. Berbeda dari segi apa? Naam, dari segi tolak pikirnya, dari segi pandangannya, dari berbagai macam aspek itu berbeda. Orang yang menginginkan akhirat dengan orang yang menginginkan dunia itu berbeda. Cara pandangannya, cara berpikirnya, kemudian cara berbagai macam mereka memperlakukan waktu yang ada di hadapan mereka berbeda. Dari karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man aradal akhirah", siapa orang yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Wa man aradal akhirah, siapa orang yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat. Tidak ada satupun dari manusia apabila mereka mengetahui hal yang sebenarnya, melainkan dia menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kita semua pun juga menginginkan itu semua.
Tapi masalahnya keinginan harus disertai dengan sebuah pengorbanan. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berkorban untuknya. Harus ada pengorbanan. Bukan hanya sekedar keinginan, oh saya ingin bahagia di negeri akhirah, saya ingin mendapatkan ridha-Nya Allah, saya ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pengorbananmu? Makanya dari mereka para ahli ibadah, para kaum salihin, kita ambil dari mereka itu hakikat keikhlasan, hakikat keteguhan, dan hakikat keistiqamahan. Bukan hanya kita ambil di sana apa yang mereka dapatkan, orang semuanya seakan-akan dunia tunduk di hadapan mereka. Itu kadang-kadang tercampur dengan nafsu kita. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia menempuh jalan tersebut. Ada pengorbanan. Masalah nantinya apakah kita termasuk orang yang bahagia di negeri akhirah dengan mendapatkan rahmat kemudian dimasukkan ke dalam surga, atau sebaliknya, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanyalah di sana berkorban. Tugas kita hanyalah beribadah. Lihat Sayyidina Nuh alaihi salatu wassalam, ketika disuruh membuat kapal oleh Allah, apakah beliau tahu sebelumnya bakal ada banjir bandang? Tidak ada yang tahu. Yang beliau tahu ini perintah, selesai. Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ismail, ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya dengan cara menyembelihnya, apakah Sayyidina Ibrahim mengetahui sebelumnya anaknya bakal digantikan dengan seekor kibas yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala? La wallah, tidak ada yang tahu. Sayyidina Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di dasar lautan, apakah beliau tahu laut bakal terbelah? Tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu cuma satu, ini perintah. Selesai. Ketika kita di sana taslim secara totalitas, menyerahkan secara totalitas kepada Allah, disertakan dengan usaha. Ini usahanya yang luar biasa. Usahanya. Masalah sampai atau tidak sampai itu urusan belakangan. Masalah usaha kita di sana apakah mencakup, bisa membayar kebahagiaan akhirah, itu urusan belakangan. Yang penting usahanya ada. Tuh, kenapa kita diperintahkan untuk membunuh cicak? Dan kenapa kita dilarang untuk membunuh kodok? Karena cicak, diceritakan bahwasanya ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, tuh cicak ikut meniup agar apinya semakin besar, dan katak kodok ikut memadamkan, walaupun semburannya itu tidak sebanding dengan kobaran apinya. Tapi Allah tidak melihat usahanya, tapi Allah melihat tujuan dan niatnya. Niat kita apa? Tujuan kita apa? Meskipun kebahagiaan akhirat tidak bisa dibeli dengan apa yang kita lakukan, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Usahanya diterima oleh Allah. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, luar biasa. Usaha kita yang sedikit diterima, itu semua dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada usahanya. Ini masya Allah, ingin kebahagiaan akhirah, wala usaha. Usahanya kedada, puasa kada puasa, berokok tengah orang banyak, orang ke masjidan kada tahu-tahu, kaca masjid dipantau, bola lampu masjid dicabutinya, dijualnya, dengan alasan apa? Kalau hendak masuk surga ya bisa ya Allah Ta'ala masukkan surga, kalau neraka ya bisa ya neraka. Biar nang ahli ibadah di masjid munnya masuk neraka, tetap aja masuk neraka juga. Itu bukan urusan kita. Kita tidak pernah ditanya tentang hal tersebut. Usaha kita apa? Usahanya apa? La ilaha illallah. Begitu. Ayo Allah azan dulu, mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi warda 'anil sahabati ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Naam. Maka bagi siapapun yang menginginkan menempuh jalan menuju kepada Allah, maka bisa kita ambil kesimpulan yang paling pertama dipersiapkan adalah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, dan ilmu-ilmu yang meluruskan tentang keyakinannya dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ilmu yang berkaitan dengan keimanan terhadap Rasul, hari akhir, serta ilmu-ilmu Islam yang berkaitan masalah bersuci seperti apa, masalah solat, bagaimana solat yang benar, bagaimana puasa yang sah, bagaimana zakat dan haji, begitu yang diperlukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Rasul mengatakan man abadallaha bijahlin kana ma yadurruhu aktsara mimma yanfa'uh. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Nah, ini masalahnya. Tanpa didasari dengan ilmu, niscaya mudaratnya, bahaya yang akan menimpanya itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada manfaat yang akan dia raih. Maka kesimpulannya yang pertama, beliau menganjurkan harus didasari dengan ilmu. Yang pertama ilmu tentang keimanan, kemudian yang kedua yaitu ilmu tentang Islam dan yang berkaitan dengan itu semua, serta meluruskan akidah keyakinan kita. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Jadi jangan sampai ada tujuan yang lain selain daripada Allah. Di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, salah satu penyakit kita nih beribadahnya tujuannya untuk dapat karomah. Sedangkan orang-orang dahulu tidak ada tujuannya itu. Yang mereka tahu bagaimana ikhlas, bagaimana kesungguhan, dan bagaimana keistiqamahan. Khalas. Setelah mereka ikhlas, kesungguhan, keistiqamahan, disitulah mereka mendapatkan kemuliaan. Man kana yuridul akhirata
man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. La ilaha bismillah baca. Kesimpulannya, seseorang tidak memasuki suatu ibadah dan tidak melakukan suatu perbuatan yang merupakan kebiasaan seperti pernikahan dan jual beli, kecuali ia telah mengetahui hukum Allah tentangnya. Jika tidak, maka ia akan terjerumus dalam perbuatan dosa, baik ia mengetahuinya maupun tidak. Nah itu, kalau karena didasari dengan ilmu, makanya tadi kata Nabi Muhammad apa? Man abadallaha bijahlin kana ma yadurruhu ay min ibadatihi aktsara mimma yanfa'uh. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, niscaya bahaya yang akan menimpanya, mudarat yang kembali ke dalam dirinya dari ibadahnya tersebut jauh lebih banyak daripada manfaat yang akan dia raih. Nah, makanya harus dengan ilmu. Dan tidak ada alasan yang dapat diterima atas perbuatannya itu. Ketika mempelajari ilmu tauhid, cukup baginya mengetahui dan mempelajari sebagian akidah para imam yang diakui secara ijma' atau sepakat, amanah dan kebaikan mereka, seperti Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Cukup bagi semua akidah yang telah ditulis di awal bab pondasi, yakni asas keyakinan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kami juga telah membahasnya pada kitab Ithafus Sa'ili Bijawabil Masail. Ithafus Sa'il Bijawabil Masail, dan penutup kitab An-Nasaihud Diniyah, berupa ringkasan akidah yang mencakup dan cukup untuk para salik dan ahli ibadah. Adapun ilmu-ilmu agama Islam yang diartikan sebagai ilmu-ilmu hukum, maka cukup bagi seorang salik untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Hanya saja beliau tidak membahas di dalamnya permasalahan zakat dan haji yang sangat dibutuhkan. Beliau telah memindahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga yang telah dibahasnya oleh ahlul fikih Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Haj Abul Fadli rahimahullah di dalam kitab Al-Mukhtasarul Latif, yang merupakan kitab yang cukup bagi ahlu ibadah. Maka apabila membutuhkan yang lebih dari itu, hendaknya membaca kitab Al-Mukhtasarul Kabir yang disyarahkan oleh Syekh Ahmad bin Al-Hajar Al-Haytami rahimahullah. Semuanya ada batasan. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Ada masalah ilmu akidah yang sudah diakui ijma' sepakat daripada para ulama yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kemudian yang berkaitan tentang akidah begini, kemudian yang agama Islam cukup kata beliau yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan semuanya sudah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Artinya kalau kita ingin membaca, bismillah. Kalau ada yang tidak faham bisa ditanyakan. Walaupun di dalam kitab Bidayatul Hidayah kata beliau tidak disebut masalah zakat dan haji, dan itu dipindahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah, semuanya ada, tinggal kita yang mau mempelajari atau tidak. Mudah-mudahan dapat taufik insyaallah, amin. Ayo. Jika takdir mendukung dan hari masih panjang, kami akan menulis suatu kitab yang membahas hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mendekatkan diri, ahli ibadah dan orang-orang awam muslimin, tentang ilmu yang berkaitan dengan keimanan, penjabaran dari Islam dan ihsan. Kami akan menjadikannya sebagai penjabaran dari hadis Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara ilmu ini. Ada hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ketika Rasul sedang duduk bersama Sayyidina Umar, datang para sahabat yang lainnya, datang salah seorang yang bajunya putih dan tidak dikenal orang ini, orang kampung mana. Biasanya kan kalau sekampung tahu ini rumahnya di pelosok ini. Dan kalau orang itu dari perjalanan jauh biasanya terlihat debu. Kan dahulu tidak ada transportasi seperti kita, armada seperti kita.
rambutnya hitam. Bertanya pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mal Islam?" Islam itu apa? Nih. Yang bertanya Jibril, yang ditanya manusia termulia, yang mendengarkan para sahabat. Ada yang lebih istimewa dari ilmu itu? Tidak ada. Al-Islam, kata Nabi Muhammad, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, tuqimus salat, utiyaz zakat, hujjal bait. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, tuqimus salat, utiyaz zakat, tasum Ramadan, tahujjal bait. Kemudian orang tersebut ketika bertanya, apa dia mengatakan? Shadaqta, engkau benar. Kata Sayyidina Umar, kami bingung, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Biasanya orang bertanya atas dasar ketidaktahuan. Tapi ini bingung, orang ini memang dari pertama datang. Kami tidak tahu siapa orang ini. Rambutnya hitam, putih bajunya. Tidak ada kelihatan orang itu bekas pergian jauh. Ketika dia bertanya, ternyata pertanyaannya dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Dia bertanya lagi, mal iman ya Rasulullah. Dijawab lagi sama Rasul, tu'mina billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah kiamat. Rasul mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya. Sampai pada akhirnya tentang ihsan juga ditanya, bagaimana tentang arkanuddin, tentang rukun-rukun agama, yang itu dihadiri oleh para sahabat, disaksikan oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian setelah orang itu pergi meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lama maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, bahwasanya setelah orang tersebut bertanya dari tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan ini adalah rukun agama. Jadi kalau ditanya rukun agama berapa? 3. Al-iman, al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Ihsan itu apa? Maka Rasul menjawab, fa akhbirni anil ihsan. Orang tersebut kembali bertanya, ya Rasul, berikan saya sebuah informasi, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka yakinilah dia melihatmu. Yang pertama pertanyaannya apa? Akhbirni anil Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kemudian yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Coba beritahukan kepada saya, wahai Muhammad, tentang kiamat. Kata Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang penanya. Tidak lama orang tersebut disebut oleh Nabi Muhammad tentang orang tersebut kembali bertanya tentang tanda-tanda kiamat, disebut sama Nabi Muhammad SAW tentang yatatawaluna fil bunyan. Setelah itu orang tersebut pergi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa barusan yang bertanya? Kenapa Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Umar? Bukankah di sana ada para sahabat yang lain? Tapi kenapa yang dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa demikian? Ulama mengatakan Rasul memanggil Sayyidina Umar, padahal yang hadir banyak pada saat itu, adalah menunjukkan jalalatihi wa rif'ati magamihi wa manzilatihi inda Rasulillah. Menunjukkan bagaimana kedudukan Sayyidina Umar dan tinggi makom dan kedudukannya di sisi Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar yang dipanggil. Atadri Umar manis sa'il? Sayyidina Umar punya adab.
Allahu wa rasuluhu a'lam. Punya adab. Kada langsung, oh kira-kira saya anu. Lah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul mengatakan pada saat itu, qala hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tadi wahai Umar adalah Jibril. Datang mengajarkan kepada kalian urusan tentang agama kalian. Ada yang lebih berharga daripada pembelajaran tersebut? Wallah tidak ada. Yang bertanya Jibril, yang menjawab Nabi Muhammad, yang menyaksikan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Pembelajarannya tidak keluar dari akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, khalas. Wah, kita kadang-kadang ingin yang ilmunya yang mengupas tentang asrar rahasia ini. Oh, masya Allah, kedalaman pagat tali kopleng ya. Maka dari karenanya datang seseorang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikan saya suatu amalan. Jika saya mengamalkannya, saya masuk surga. Apa amalannya? Perbaiki tauhidmu, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar. Diberikan rukun Islam semuanya. Orang tersebut mengatakan, saya tidak mau menambahkan dari itu ya Rasulullah. Cuma itu aja. Saya tidak mengurang, saya tidak menambahi, khalas. Rasul mengatakan setelah orang tersebut pulang, siapa orang yang ingin melihat calon penghuni surga yang masih hidup di dunia, itu lihat orang itu. Datang kita di akhir zaman seakan-akan kalau orang yang ini macam-macam lah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Makanya jalan tadi, yang bertanya siapa? Yang pura-pura bertanya siapa? Jibril. Yang ditanya siapa? Manusia termulia. Yang mendengarkan siapa? Menyimak para sahabat. Apakah mereka tidak tahu dengan asrar, rahasia dan lain sebagainya? Oh, mereka tahu. Tapi lihat, khalas. Fikihnya seperti apa? Urusan sholat kita harus tahu. Urusan toharoh sebelumnya harus tahu. Ujung-ujungnya sembahyang timbul kayak ini aja lagi. Kenapa paman gak ada sembahyang? Penting ingat di sini. Wah, lukutam sudah. Ini di mana pengambilannya? Allahu a'lam. Ada hendak memperbanyak panjang lebar, udah bismillah. Nah, itu orang sebenarnya. Nah, itu tentang hadis Jibril yang mengajarkan tentang perkara agama. Nah, ayo, itu yang pokoknya. Itu adalah yang pokoknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita seberatan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya pembahasan tentang masalah memperluas ilmu. Diperluas ilmu. Sampai apakah itu fardhu ain? Yang dimaksud dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, ini nantinya dibahas malam Rabu depan, masih belajaran. Malam Rabu depannya awal Oktober, tanggal 1 Oktober kita peringatan di sini insyaallah. Ayo tanggal 1 Oktober, malam Rabu terakhir di bulan Rabiul Awal insyaallah. Dan sehat panjang umur. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, keikhlasan dan keteguhan. Karena semua itu selalu akan ada ujian. Selalu akan ada rintangan, selalu akan ada berbagai macam cobaan. Akan tetapi minta keteguhan kepada Allah. Dari karenanya ada doa, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al, Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Ya Allah, berikan kami keteguhan dalam setiap apa yang kami ucapkan, apa yang kami perbuat dan apa yang kami i'tiqadkan.
Fa ya Rabbi thabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi iqbidna 'ala khairi millati. Ya Allah, teguhkan pendirian kami di dalam petunjuk dan kebenaran, dan wafatkan kami dalam agama Islam. Hadza Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang diberikan keteguhan oleh Allah sampai kita wafat dan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.